Oke, adik-adik, ketemu lagi dengan kakak masih di kimia koloid ya. Nah, adik-adik kita akan coba bahas untuk soal berikutnya. Kakak bacakan terlebih dahulu untuk soalnya. Koloid di bawah ini yang tidak dapat dibuat dengan cara kondensasi adalah A. Apakah sol belerang, B. Sol amilum, C. Sol AgCl, D. Sol emas, E. Sol FeOH 3 kali ya. Baik adik-adik, kita akan coba bahas untuk soal ini. Tapi seperti biasa, kita tulis dulu di sini. Jawab yuk. Ayo Kang, kita coba bahas ya. Nah, adik-adik di sini ingat ya, kakak akan coba fokuskan dulu. Ini pertanyaannya, koloid yang tidak dapat dibuat dengan cara kondensasi ya. Nah, adik-adik ingat adik-adik yang dimaksud dengan kondensasi ya. Nah, ada dua jenis pembuatan koloid. Yang pertama kondensasi, yang kedua dispersi. Nah, adik-adik ingat untuk kondensasi. Kondensasi ya. Jadi ukuran partikel larutan, ukuran partikel larutan itu dirubah menjadi ukuran partikel koloid adik-adik. Ya. Jadi digumpalkan. Jadi larutan partikel A, larutan ditambah partikel B digumpalkan sehingga ukurannya akan menjadi lebih besar. Ya. Ukurannya akan menjadi ukuran partikel koloid karena kita tahu bahwa ukuran partikel koloid lebih besar daripada ukuran partikel larutan, ya. Nah, di sini yang sol ini semuanya sol adik-adik. Tapi yang tidak bisa dibuat dengan cara ini gitu. Ya, jadi yang mana? Berarti hanya ada satu sol di sini yang hanya bisa dibuat dengan cara apa? Dispersi adik-adik. Ya. Dispersi itu adik-adik ingat bahwa untuk kalau kondensasi ukuran partikel larutan dibuat lebih besar, kalau ini dibuat lebih kecil, ya. Jadi ukuran suspensi diperkecil adik-adik sehingga bisa sama ukurannya dengan ukuran koloid, begitu ya. Nah, banyak caranya adik-adik ya. Nah, kita akan coba bahas untuk sol belerang adik-adik. Ya, untuk sol belerang nih. Untuk sol belerang ini adik-adik ya, itu biasanya dengan cara kondensasi adik-adik. Cara kondensasinya bagaimana? Jadi biasanya karena sol belerang itu larut dalam etanol ya. Jadi larut dalam etanol, kemudian agar terbentuk sol dengan pendispersinya air, biasanya si belerang ini dilarutkan sampai jenuh di dalam etanol, kemudian dimasukkan ya larutan jenuh tadi itu dimasukkan sedikit-sedikit ya ke dalam air. Nah, ini biasanya akan membentuk sol belerang. Jadi untuk sol belerang ini caranya adalah kondensasi ya. Karena dilarutkan terlebih dahulu ya. Jadi akan terbentuk larutan belerang ya. Ya, ini ukurannya kan ukuran larutan adik-adik, larutan sejati. Nah, ketika dimasukkan ke dalam air sedikit demi sedikit dia akan menggumpal gitu, membentuk ukuran partikel yang lebih besar ya, sehingga akan membentuk koloid. Begitu ya. Kemudian untuk amilum adik-adik ya. Amilum ini seperti kita tahu ini adalah suatu polimer adik-adik ya. Nah, biasanya karena ukurannya besar adik-adik ya, itu termasuk ke dalam karbohidrat ya, makromolekul, berarti nanti akan didapatkan bahwa untuk amilum ini akan karena ukurannya sangat besar nanti akan diperkecil. Berarti sol amilum ini akan dibuat dengan cara dispersi. Ya, karena ukurannya yang besar, dia akan direaksikan sampai ukurannya kecil adik-adik. Begitu ya. Kemudian untuk AgCl adik-adik. Untuk AgCl ini biasanya dibuat ya dengan cara larutan agenitrat ya. Jadi larutan
Ag nitrat itu biasanya ditambahkan dengan larutan HCl adik-adik. Ya. Jadi larutan dengan larutan nanti akan membentuk AgCl. Ya. Jadi partikelnya akan lebih besar. Begitu. Kemudian untuk emas ini biasanya dari garamnya adik-adik ya direduksi dari garam emasnya misalkan AuCl3 ya nanti biasanya direduksi oleh jadi larutan AuCl3 jadi larutan AuCl3 ya itu biasanya ditambahkan dengan larutan formaldehid adik-adik ya jadi ditambahkan formaldehid nanti akan terbentuk AU ya AU-nya dalam bentuk koloid jadi sol emas ya sol aurum. Nah yang terakhir ini adalah sol FeOH 3 kali. Nah sol FeOH 3 kali itu bisa dibuat dengan cara kondensasi ya jadi kondensasi bisa dia dispersi juga bisa adik-adik ya. Jadi jika menggunakan cara kondensasi nanti larutannya ya larutan FeCl3-nya ya. Nah, untuk cara dispersi itu biasanya endapannya adik-adik. Jadi endapan FeOH 3 kalinya dalam bentuk suspensi nanti ditambahkan FeCl. Ya, FeCl3 besi 3 klorida nanti setelah itu endapannya akan membentuk koloid. Begitu adik-adik ya. Jadi untuk ini yang tidak bisa dibuat secara kondensasi adalah B amilum. Kenapa? Karena ukurannya yang besar, makromolekul sehingga ukurannya pasti lebih besar daripada koloid sehingga cara untuk membuat ukurannya lebih kecil yaitu didispersikan adik-adik. Ya, seperti itu. Baik adik-adik, bagaimana sudah cukup jelas? Jika sudah cukup jelas, kakak cukupkan dulu sampai di sini. Kita ketemu lagi di soal berikutnya. See you dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.